Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajarnya. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang pembelajaran 1. Pada hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 2. Pada pembelajaran kedua kita akan belajar yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran 1 kemarin kita sudah belajar tentang menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Bagaimana cara menemukan persamaan kata tersebut? Jadi persamaan kata bisa diartikan yaitu kata-kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Langsung saja pada contohnya di sini ada beberapa kata. Yang pertama ada kata menolong. Anak-anak, kata menolong ini artinya sama saja dengan membantu untuk meringankan beban. Pasti di sini anak-anak pernah kan membantu orang tua untuk melaksanakan pekerjaan atau membantu teman yang sedang kesusahan. Jadi anak-anak, kata menolong sama saja artinya dengan kata membantu. Nah, contoh yang kedua ada kata kolaborasi. Kata kolaborasi adalah suatu proses bekerja sama untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Nah, pasti anak-anak pernah kan melakukan kerjasama dengan teman yang lain untuk menyelesaikan tugas atau untuk melakukan hal yang lain. Jadi, kata kolaborasi sama saja artinya dengan kata kerja sama. Nah, contoh yang ketiga ada kata kelompok. Kata kelompok adalah suatu kumpulan dari orang-orang atau dari berbagai manusia. Nah, pasti anak-anak pernah kan berkelompok dengan temannya yang lain untuk menyelesaikan tugas atau yang lainnya. Jadi, kata kelompok artinya sama saja dengan kata tim. Nah, yang terakhir ada kata ramah. Kata ramah adalah artinya yaitu baik hati, manis tutur katanya atau sikapnya. Nah, pasti anak-anak selalu melakukan sikap ramah kepada siapapun. Nah, kata ramah ini sama saja artinya dengan kata menyenangkan. Nah, di sini kakak juga punya contoh kata-kata yang lain, yaitu kata aku. Kata aku ini artinya sama saja dengan kata saya. Nah, contoh kata lain yaitu ada kata ayah. Kata ayah ini sama saja artinya dengan bapak. Pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang muatan PPKN. Nah, pada muatan PPKN ini kita akan belajar tentang siswa laki-laki dan siswa perempuan. Di sekolah ada siswa laki-laki, di sekolah juga ada siswa perempuan. Kita harus bersikap baik kepada semua teman. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan kerukunan. Anak-anak, pasti di sekolah kalian kan ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Anak-anak pasti sudah paham semua kan?
siapa nama-nama teman laki-laki kalian atau teman perempuan kalian yang ada di kelas kalian. Anak-anak, jadi kalian itu harus bersikap baik kepada semua teman yang ada di sekolah. Karena bersikap baik kepada teman itu akan menciptakan kerukunan. Jadi contohnya bersikap baik kepada teman itu apa saja? Contohnya yaitu yang pertama, berbicara dengan sopan dan menggunakan bahasa yang baik kepada teman. Nah, jadi kalian ketika kita berbicara kepada teman kalian, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan atau bahasa yang baik kepada teman. Nah, contoh yang kedua ada meminjamkan alat tulis kepada teman yang lupa membawa alat tulis. Nah, misalkan teman kalian itu lupa membawa alat tulis, jadi kita misalkan kalau punya pensil 2, kita harus meminjamkan salah satu pensil kita kepada teman kita yang membutuhkan. Contohnya lagi yaitu ada tidak menghina atau tidak mengejek teman kita. Nah, jadi anak-anak, kita tidak boleh menghina teman kita atau mengejek teman kita. Misalkan ada teman kita yang tidak bisa membaca, jadi kalian tiba-tiba mengejeknya karena dia tidak bisa membaca. Itu tidak boleh ya anak-anak. Jadi perbuatan tersebut adalah dilarang. Jadi sebaiknya kita itu bersikap baik kepada teman agar teman kita juga bersikap baik kepada kita. Anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita sudah belajar tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, persamaan kata itu apa artinya tadi? Yaitu kata-kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Contohnya tadi apa? Ada kata menolong. Kata menolong sama saja artinya dengan kata membantu. Selanjutnya ada contohnya kata kolaborasi. Kata kolaborasi sama saja artinya dengan kata kerja sama. Nah, selanjutnya ada contoh kata kelompok. Kata kelompok sama saja artinya dengan kata tim. Nah, kata ramah sama saja artinya dengan kata menyenangkan. Anak-anak, arti yang sama itu bisa disebut dengan sinonim atau persamaan kata. Nah, pada muatan PPKN kita sudah belajar tentang siswa laki-laki dan siswa perempuan. Di sekolah kalian sudah ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kita sebagai siswa yang baik yaitu kita harus bersikap baik kepada semua teman yang ada di sekolah. Sikap baik kepada teman itu contohnya apa saja? Contohnya yang pertama tadi ada membantu menjelaskan materi pelajaran yang tidak dipahami oleh teman. Nah, contoh yang kedua ada contoh berbicara dengan sopan dan menggunakan bahasa yang baik kepada teman. Nah, contoh yang terakhir adalah meminjamkan alat tulis kepada teman ketika teman kita lupa membawa alat tulis. Nah, bersikap baik kepada teman itu akan menciptakan sebuah kerukunan. Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak harus tetap semangat ya belajarnya. Kakak tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.